mengenai undang-undang ITE yang masyarakat sebut undang-undang karet ya ataupun pasal karet, memang itu benar adanya. Nah, makanya memang disebut undang-undang pasal karet karena memang subjektivitasnya. Korbannya itu pilih-pilih. Tapi di sisi lain pasal itu juga diperlukan oleh negara ini supaya masyarakat juga tidak seenaknya berbicara. Sebenarnya pembuktian untuk pencemaran nama baik dan lain-lain itu seperti apa, Bang? Ataukah screenshot atau apa gitu? Dunia IT itu adalah dunia maya. Dunia yang bukan nyata di sana, bukan dunia nyata. Jadi orang yang berselancar di internet itu, di ITE itu, sistem informasi elektronik itu, kadang ada orang, kadang ada robot. Unsurnya harus tercemar namanya, dan di situ dijelaskan di ayat 2, kalau ini untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan maka bukan tindak pidana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Quotient TV bersama saya Iqbal, dan kali ini saya ditemani oleh Bang Ali, seorang praktisi hukum. Ya. Oke, gini, sekarang sekali ini kita mau membahas mengenai ini, Bang. Isu terkait kebebasan berpendapat, itu pencemaran nama baik yang diatur di Undang-Undang ITE gitu. Ya. Banyak narasi-narasi atau diksi-diksi yang naik bahwasanya ini aturan itu karet gitu, Bang. Maksudnya menurut Abang tuh gimana sih gitu? Apa kayak memang ini bisa dikatakan pasal karet atau seperti apa terkait pencemaran nama baik dan lain-lain di UU ITE itu, Bang? Iya, terima kasih Bang Iqbal atas kesempatan yang diberikan. Mengenai undang-undang ITE yang masyarakat sebut undang-undang karet ya ataupun pasal karet, memang itu benar adanya. Dikarenakan penegakan hukumnya itu saya menilai itu di lapangan adalah tidak objektif, tidak hukum, tetapi subjektif. Siapa yang mau diletar dan bisa juga diolah-olah di dalamnya. Inilah yang masyarakat sebut pasal karet ataupun undang-undang karet, yang akhirnya masyarakat itu ketakutan untuk memberikan opini, untuk memberikan kritisi, untuk menyuarakan pendapat-pendapat mereka di media sosial. Itulah yang akhirnya membatasi kebebasan berpendapat itu. Tapi menyangkut diksi karet itu sendiri, Bang, sebenarnya konteks karet itu seperti apa gitu sehingga pasal tersebut bisa dikatakan karet dan ya tidak karet gitu, seperti apa, Bang? Iya, soal karet atau tidaknya itu kan memang terkait penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya, kalau pasal 27 ya 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik itu ataupun 28 terkait berita hoaks, itu kan sebetulnya sudah jelas tafsiran hukumnya di undang-undang itu. Tinggal tata cara penjalankannya aja udah betul atau tidak. Berarti dilihat dari prakteknya itu. Prakteknya, penegakan hukumnya. Kawan-kawan penyidiknya lah, sama jaksanya, sama hakimnya. Saya mau nanya, bahwa kalau misalkan memang itu dikatakan karet berdasarkan prakteknya gitu, sebenarnya itu secara khusus itu pasal berapa gitu yang menurut Abang itu bisa dikatakan karet di dalam Undang-Undang ITE itu? Iya, Undang-Undang ITE itu kan hanya ini ya, maksudnya sering digunakan itu hanya di pasal 27 sama 28. Hanya dua pasal itu aja. Pencemaran nama baik dan berita bohong, hoaks ataupun fitnah. Gitu. Nah, soal pencemaran nama baik ini kan soal bahasa. Apakah penyampaian bahasa itu ibaratnya bahasanya adakah orang itu tercemar atau tidak? Gitu. Ibaratnya saya menyebut Bung Iqbal adalah laki-laki hidung belang di Instagram saya dengan menampilkan foto
saya gitu. Iya, Pak Iqbal. Nah, apakah Bang Iqbal tersinggung atau enggak? Dan memang Baik lagi ke subjek tergantung Bang Iqbal apakah tersinggung dengan ucapan tulisan saya itu, hidung belang itu. Kan hidung belang itu memang nuansanya negatif. konotasinya negatif. Iya. Padahal kan bisa saja itu komedo. Iya. Kembali ke orangnya. Iya, apakah mau dia laporkan atau enggak. Itulah bahasa itu, tergantung konten yang ditulis. Berarti, cuma kalau tujuan saya baik, supaya perempuan-perempuan tidak, ibaratnya tidak banyak yang terjebak. Nah kan itu untuk tujuan publik. Saya melindungi kepentingan wanita-wanita lain supaya tidak terjebak dengan rayuan maut oleh Bang Iqbal gitu contohnya begitu. Iya, gitu. Berarti semua akan dikembalikan lagi kepada subjeknya gitu. Iya, betul. Karena itu kan delik aduan. Delik aduan. Kalau selama tidak aduan itu tidak jadi permasalahan. Iya, gitu ya, Bang. Gini, kalau kita kaitkan konteksnya dengan mengkritik gitu pemerintah ataupun stakeholder gitu. Itu gimana, Bang? Apakah ketika itu ada laporan atau ada aduan terkait pencemaran nama baik, apakah itu mengganggu yang namanya kebebasan berpendapat gitu di sosial media lah khususnya? Iya, kalau kritik itu ke suatu lembaga ataupun badan hukum, harusnya yang pengkritik tidak bisa. Tidak bisa. Karena unsur pasal 27 itu adalah setiap orang yang merasa tercemar. Nah kalau badan hukum bukan orang. Iya. Dia hanya lembaga, badan hukum. Kan ada subjek hukum, itu ada dua. Ada orang dan ada badan hukum. Ini badan hukum yang dikritisi, suatu lembaga, suatu perusahaan, korporasi. Berarti ketika dia nggak bernyawa kan, nggak punya perasaan. Karena gini Bang, kalau kita ngelihat di sosial media banyak orang yang menggunakan diksi-diksi lain gitu kayak contoh di negeri Konoha gitu Bang. Iya, iya. Karena apa? Karena menurut saya melihat bahwa itu besoknya ada ketakutan ada UU ITE ini karena ya di stigma masyarakat ini ada pasar karet, mereka rentan menjadi korban dari pasal ini gitu Bang. Gitu. Abang kalau melihat hal itu gimana Bang? Nah, soal dia sebut di negara Konoha. Nah, kembali lagi apakah negara Konoha ini adalah berbentuk manusia atau tidak? Mempunyai ketersinggungan. Nah, kalau tidak mempunyai ketersinggungan tidak bisa harusnya. Tapi kalau pencemaran itu kalau semua orang umum udah tahu walaupun dipelesetkan, itu bisa kena juga kalau memang unsurnya kena. Banyak negara Konoha presidennya Pak Iqbal korupsi. Ada yang menyebut begitu. Orang kan udah tahu Konoha ini adalah Indonesia, semua orang tahu. Iya, itu dia. Nah, Pak Iqbal presidennya korupsi dituduh begitu. Sementara dia nggak punya bukti menyebut itu. Pak Iqbal berhak melaporkan itu kalau memang si yang menyebut itu tidak punya bukti. Tetapi kalau kita mengkritisi, menyuarakan pendapat yang memang betul keadaannya ada dan kita punya bukti yang real dan kita juga untuk kepentingan umum supaya masyarakat tidak banyak yang berjatuhan korban, maka itu diperkenankan. Nah, makanya memang disebut undang-undang pasal karet karena memang subjektivitasnya. Korbannya itu pilih-pilih, bisa diolah-olah, tergantung perasaan yang tertuduh. Begitu. Tapi memang di lapangan pejabat itu menggunakan ini untuk membungkam orang-orang yang mengkritisi. Gitu. Contohnya Patia dan Haris Hajar mengkritisi suatu pejabat. Tapi kan ternyata tidak terbukti walaupun di penyidikan dan di penuntutan di kejaksaan Tangan bersalah. Mereka menyebut si Haris Hajar salah dan Patia, tapi hakim bilang tidak bersalah, harusnya bebas karena salah. Dan juga ada direktur perusahaan ini salah satu perusahaan pensiun melaporkan advokat Kamarudin Simanjuntak dengan pencemaran nama baik karena dia sebut si
si direktur di pensiunan ini, perusahaan pensiunan ini melakukan ini apa namanya? Melakukan KDRT lah kayak istrinya. Komarudin pun dilaporkan, cuma sampai sekarang kan belum ada ininya prosesnya. Berarti ada kemungkinan tetap ya ada celah, itulah kenapa makanya muncul stigma karet, pasal karet gitu, karena memang sangat rentan diolah gitu. Betul. Nah, secara praktek ya. Tapi di sisi lain pasal itu juga diperlukan oleh negara ini supaya masyarakat juga tidak seenaknya berbicara. Iya. Begitu. Karena kalau seenaknya berbicara tanpa bukti ataupun ingin merusak reputasi orang, itu yang nggak boleh juga. Iya. Kalau ibaratnya saya contohkan, ini Pak Iqbal ini sering ngambilin duit ini kas LQ saya bilang. Kan tujuan saya sebenarnya untuk menghancurkan reputasi Iqbal supaya keluar dari LQ. Nah itu kan saya juga nggak boleh itu, dan Bung Iqbal berhak melaporkan saya, dan saya salah di situ gitu. Faktanya Bung Iqbal orang yang jujur, tidak pernah kabur uang, tapi tujuan saya membuat narasi itu supaya dikeluarkan, yang itu yang tidak diperkenankan juga kan. Sebenarnya dari sudut pandang lain ya pasal ini pun aturan ini ya ada benarnya juga, ada positifnya juga. Iya. Tapi kalau saya mau bertanya in praktek gitu Bang, sebenarnya pembuktian untuk pencemaran nama baik dan lain-lain itu seperti apa Bang? Atau screenshot atau apa gitu? Iya, pembuktiannya itu memang screenshot. Screenshot cukup Bang? Screenshot cukup. Akun itu. Karena apa ya, dunia IT itu adalah dunia maya. Dunia yang bukan nyata di sana, bukan dunia nyata. Jadi orang yang berselancar di internet itu, di IT itu, sistem informasi elektronik itu, kadang ada orang, kadang ada robot. Nah, akun yang dipakai di media sosial itu harus, kata undang-undang IT itu, harus terlebih dahulu dikualifikasikan sebagai orang. Jadi itu ada di penjelasan. Jadi setiap akun yang digunakan di media sosial ataupun di IT, dia harus dikualifikasikan dulu sebagai orang. Dan cara mengkualifikasikan itu harus dilakukan digital forensik. Harus melalui digital forensik? Iya, akun ini sebetulnya siapa yang mengendalikan? Ada caranya. Akun ini nanti akan diteliti oleh cyber Polri. Ada alatnya mereka akan cek akun ini terdaftarnya atas email siapa dan atas nomor siapa. Dan nanti kan cara mendaftar nomor ini sama email ini ada nama-namanya, ada NIK-nya. NIK-nya ini nanti akan terkoneksi dengan KTP-nya orangnya. Jadi sebenarnya dan akan zonasi orang yang menggunakan handphone pun bisa diketahui titiknya. Banyak rumah itu digunakan di lokasi Jagakarsa, atau di lokasi Kembangan, nomor sekian, titiknya pas di kantor ini. Nah hari ini yang masuk hanya Bung Iqbal, berarti Bung Iqbal kena. Dan akunnya, nicknya pun ternyata Bung Iqbal. Ibarat contohnya begitu. Langsunglah dipanggil. Nah, itulah yang akan diproses. Ya berarti sebenarnya memang udah ada layer-layer sendiri, udah ada SOP-nya dalam. Tinggal nanti penanganan. Screenshot itu kan ada kata-kata ataupun ininya. Nah itu nanti akan dianalisa kata-kata ini, apakah bahasanya ini sudah masuk pencemaran nama baik atau tidak, yang akan ditafsirkan oleh ahli bahasa. Ahli bahasa nanti yang akan menafsirkan ini bahasanya ini bahasa pencemaran nama baik atau tidak. Nah, memang ahli bahasa ini kadang ada yang objektif, ada yang tidak. Tergantung siapa yang order. Ada yang kayak gitu juga Bang? Iya. Kalau dia bilang, ini kata-kata tulisannya ini masuk nih Pak, pencemaran nama baik. Ahli bahasa lah, ahli bahasa Indonesia. Tapi ahli bahasa itu didatangkan dari pihak kepolisian atau? Biasanya pihak kepolisian. Dari pihak biasanya, berarti bisa juga dari pihak pelapor, ya, dari korban bisa juga. Bisa juga.
begitu. Dia Jadi nanti seperti itu ya, rentan-rentan praktek-praktek yang tidak diharapkan itu ya Bang. Nah, pasal ITE itu pada penjelasan undang-undang ITE itu di penjelasan umum paling bawah, kan tiap undang-undang itu pasal itu ada dijelaskan. Iya. Ini maksudnya apa? Iya. Nah, pasal 27 ayat 3 ataupun 45 ayat 3 itu di penjelasan di undang-undang ITE itu harus merujuk unsurnya itu ke pencemaran nama baik dan fitnah di KUHP yang konvensional, yang pokok. Unsurnya harus ini dulu. Nah, unsurnya harus tercemar namanya, dan di situ dijelaskan di ayat 2 kalau ini untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan maka bukan tindak pidana. Kalau untuk pembelaan? Iya, pembelaan diri dan untuk kepentingan umum ada di ayat 2-nya di 310 itu 310 sampai 311. Tapi konteks seperti apa Bang kalau pembelaan itu yang dimaksud? Ya, dia memang membela dirinya. Membela dirinya. Dia udah diserang duluan, martabatnya. Iya, dia punya hak jawab lah gitu, membela dirinya. Punya hak jawab. Iya. Itu ini yang tidak dikatakan sini tidak benar, yang benar adalah ini. Itu kan membela dirinya. Oh, berarti sifatnya memberikan faktanya. Iya, gitu ya? memberikan counter balik. Tapi gini Bang, mungkin ini sebagai penutup gitu, Abang ada apa saran atau apa bagi pengguna sosial media gitu khususnya agar bisa terhindar dari praktek-praktek yang tidak diharapkan, yaitu laporan-laporan yang ya pokoknya terkena dari imbas negatif dari aturan-aturan yang bisa saja Pak karet, bisa dikatakan karet itu tadi Bang, itu gimana? Ya kalau saran saya ke masyarakat, kalau memang dia niatnya baik untuk menyampaikan pendapat yang memang betul-betul perbaikan untuk kepentingan umum dan dia punya bukti itu, niatnya baik, tidak masalah menyampaikan itu di ITE yang memang sekarang zamannya zaman itu. Iya. Semua lini bisnis interaksi sekarang sudah zamannya di bidang ITE. Iya, internet semua ya. Gitu. Nggak masalah kalau memang dia ada dasarnya, ada buktinya, dia menyampaikan itu dengan cara-cara yang baik. Tidak perlu takut akan undang-undang ITE karena Anda dilindungi. Tapi kalau niat Anda buruk, masyarakatnya niatnya buruk dan dia mengada-ngada dan ingin juga menghancurkan reputasi orang, dia nggak ada bukti, dia menjelek-jelekan, kata-katanya kotor di media. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Apalagi kalau dia melakukan konten-konten yang tidak baik. Konten-konten kata-kata kasar, konten-konten perjudian, konten-konten prostitusi, pornografi, yang sudah banyak goyang-goyang begitu. Iya. Itu yang tidak dibenarkan, tergantung kontennya. Kalau kontennya baik, jangan takut bermedia sosial. Jadi Tapi kalau kontennya buruk, jangan coba-coba. Undang-undang itu akan libas Anda. Berarti harus digeser ya pikiran bahwasanya ITE-nya ini yang bermasalah. Sebenarnya yang bermasalah adalah konten. Tergantung konten. Sebenarnya aturan itu sendiri sudah dibuat sedemikian rupa agar ya bisa demi menjaga ya semua punya sosial media gitu. Iya, society kita bermasyarakat itu harus beradab. Harus ada aturan-aturannya. Tidak boleh sebebas-bebasnya. Iya, tidak boleh dibikin di situ unsur perjudian, unsur kekerasan, unsur kata-kata yang tidak baik, unsur berita-berita bohong yang tidak ada dasarnya. Apalagi yang marak sekarang yang merusak anak muda. Sekarang itu konten pornografi. Dan itu ada aplikasinya tersendiri. Itu saya sangat kritisi betul. Ya. Bapak Budi, Menteri Kominfo. Iya. Tindak tegas itu. Nanti masyarakat berpikiran yang aneh-aneh. Nanti dikira orang aplikasi ini ada setoran kan. Supaya pikiran itu tidak ada, itu tindak tegas. Oke. Apa saya perlu sebut aplikasinya kan? Jangan. Orang semua udah tahu. Ya, nggak perlu kita sebut. Kalau aplikasi itu tidak segera dihapus, rusaklah anak muda kita. Benar. Karena apa ya? Kalau itu diikuti hawa nafsu melihat pornografi itu kecerdasan anak-anak muda itu akan tumpul. Turun. Ya. Dia tidak lagi menjadi manusia, tapi akan jadi manusia berjiwa binatang. Dan
generasi emas di 2045 akan sulit terjadi. Iya. Nah, gitu. Demikian. Sangat penting ya berarti ya dari fungsi media ini. Iya. Dan mungkin ya itu saja dari obrolan kita hari ini, Bang. Saya sedikit konklusinya adalah sebenarnya UU ITE ini hanya stigmanya saja bahwa dia pasal karet, karena mungkin ada beberapa orang yang dirugikan dari aturan ini gitu, Bang. Iya. Sebenarnya aturan ini hadir untuk menjaga, melindungi segenap bangsa Indonesia. agar tidak sembarangan juga Iya, bicara tidak. gitu. Mungkin itu aja, semoga bisa jadi masukan atau konten yang edukatif buat teman-teman semua yang menonton. Salam dari saya Iqbal. Ya. Ali Amsar Lubis. Salam Salam cerdas hukum.